Yo anak-anak yang ikut COVID masa mau apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai penelitian historis. Perkenalkan dari kelompok kami yaitu diantaranya ada Mbak Ara Widyastuti, Fatimatul Zahra, Faizatin Nikmah, Nur Faizatul Ulia. Selanjutnya, pengertian historis. Penelitian historis adalah penelitian yang dimaksudkan untuk merekonstruksi kondisi masa lampau secara objektif, sistematik, dan akurat. Melalui penelitian ini, bukti-bukti dikumpulkan, dievaluasi, dianalisis, disintesiskan. Peneliti historis biasanya memperoleh data melalui catatan-catatan artefak atau laporan verbal. Selanjutnya, adapun unsur-unsur pokok penelitian historis yaitu meliputi 1. Adanya proses pengkajian peristiwa atau kejadian masa lalu. Yang kedua yaitu usaha dilakukan secara sistematis dan objektif. Yang ketiga merupakan serentetan gambaran masa lalu yang integratif dan antara manusia, peristiwa, ruang, dan waktu. Dan yang terakhir yaitu dilakukan secara interaktif dengan gagasan, gerakan-gerakan, dan institusi yang hidup pada zamannya atau tidak dapat dilakukan parsial. Adapun tujuan penelitian historis yaitu untuk membuat rekonstruksi, mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasi, serta mensintesiskan bukti-bukti untuk menegakkan fakta dan memperoleh kesimpulan yang kuat. Selanjutnya, adapun ciri-ciri penelitian historis yaitu 1. Penelitian historis lebih tergantung kepada data yang diobservasi orang lain daripada yang diobservasi oleh peneliti sendiri. Yang kedua yaitu berlainan dengan anggapan yang populer, peneliti historis haruslah tertib, ketat, sistematis, dan tuntas. Yang ketiga yaitu ada penelitian historis tergantung kepada dua macam, yaitu data primer dan data sekunder. Dan untuk menentukan bobot data bisa dilakukan dua macam kritik, yaitu kritik eksternal dan kritik internal. Yang terakhir yaitu walaupun peneliti historis mirip dengan penelaah kepustakaan, namun pendekatan historis lebih tuntas mencari informasi dari yang lebih luas. Selanjutnya, sumber data dalam peneliti meliputi sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer yaitu cerita, penuturan atau catatan-catatan dari para saksi mata pada peristiwa tersebut yang terjadi. Dokumen yang termasuk sumber data primer yaitu meliputi Undang-Undang Dasar, Piagam, dan autobiografi. Adapun sumber data sekunder yaitu cara atau penuturan atau catatan mengenai suatu peristiwa yang tidak disaksikan langsung sendiri oleh pelapor, melainkan semata-mata melaporkan apa yang dituturkan atau tertulis oleh orang-orang yang menyaksikan peristiwa itu. Selanjutnya, adapun kritik eksternal untuk menetapkan keaslian atau otentitas data dilakukan kritik eksternal. Apakah faktor peninggalan dokumen itu merupakan yang sebenarnya, bukan palsu? Beberapa pertanyaan yang terkait dengan kemurnian sumber-sumber sejarah antara lain yaitu 1. Siapa yang menulis dokumen? 2. Untuk apa tujuan dari dokumen yang ditulis? 3. Di mana dokumen itu ditulis? Selanjutnya, kritik internal. Setelah keaslian dokumen diteliti melalui kritik eksternal, berikut dilakukan kritik internal. Hanya dengan data otentik dan akurat sejarawan dapat memandang data tersebut sebagai bukti sejarah berharga untuk ditelaah secara serius. Beberapa pertanyaan yang perlu disampaikan dalam kritik internal yaitu berkenaan dengan penulis dokumen. 1. Apakah penulis menunjukkan peristiwa yang benar-benar sedang terjadi? 2. Apakah penulis merupakan peristiwa atau pengamat? Berkenaan dengan isi dokumen. 1. Apakah peristiwa tergambar lebih jelas dan akurat pada waktu itu? 2. Apakah terdapat versi lain dengan mengenai peristiwa yang ada? Selanjutnya yaitu sumber-sumber informasi yang relevan pada peneliti historis yaitu ada dokumen yaitu materi yang terletak atas tertulis dalam bentuk buku, majalah, koran, buku,
catatan, dan sebagainya. Yaitu ada rekaman yang bersifat numerik, yaitu rekaman yang di dalamnya terdapat bentuk-bentuk data numerik, misalnya skor tes, laporan, sensus, dan lain-lain. Adapun pertanyaan lisan, yaitu melakukan interview dengan orang yang memberikan beberapa informasi tentang peristiwa masa lalu. Dan yang terakhir yaitu relief, objek fisik atau karakteristik visual yang memberikan beberapa informasi terkait dengan masa lalu, misalnya berupa relief candi, peralatan, pakaian, dan lain-lain. Adapun langkah-langkah umum penelitian historis yaitu meliputi 1. Mengidentifikasi dan merumuskan masalah. 2. Mengidentifikasikan masalah dengan mengajukan pertanyaan. 3. Merumuskan tujuan penelitian dan mungkin menyusun hipotesis yang akan menjadi arah faktor penelitian. Keempat yaitu mengumpulkan data dengan membedakan data primer dan data sekunder. Kelima yaitu evaluasi atau data yang diperoleh dengan mengajukan kritik internal dan kritik eksternal. Dan yang terakhir yaitu menuangkan hasil penelitian ke dalam bentuk laporan. Terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mewakili kelompok 4. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.